Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Salah satu asma'ul husna adalah Al-Ghani. Al-Ghani itu artinya maha kaya. Maka dalam bahasa Arab, orang yang kaya disebut dengan ghani. Asal kata ghani itu adalah ghina. Ghina artinya cukup. Jadi dalam bahasa Arab, orang yang merasa cukup, maka dia adalah kaya. Cukup makan, cukup pakaian, cukup keperluan hidup. Itulah yang membuat orang membayar zakat, karena cukup. Sedangkan orang yang kurang, itu bahasa Arabnya fakir. Kalau banyak, jamaknya fuqara. Maka kita menyebutnya fakir fuqara. Bezanya dengan miskin, kalau dia ada hasil tapi tak mencukupi keperluan, maka disebut dengan miskin. Walaupun dia punya kapal, macam dalam surat Al-Kahfi, Ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu milik orang miskin. Kenapa orang miskin boleh punya kapal? Kalau orang miskin takkan dia punya kapal. Maksudnya hasil dari kapalnya itu tidak mencukupi keperluan hidupnya, maka disebut dengan miskin. Adapun orang yang tak ada sama sekali, maka disebut dengan fakir. Fakir itu asal katanya faqr. Faqr artinya kurang. Sebelum Islam datang, biasanya yang dipandang itu adalah kaya dengan fakir itu pada benda, pada harta. Selepas Islam datang, berubah pandangan itu. Jadi Islam datang merubah cara pandang orang. Kalau dia cukup, walaupun sedikit, disebut kaya. Kalau dia kurang, walaupun banyak, disebut fakir. Ini tentang Islam merubah cara pandang manusia. Saya bagi contoh lain. Sebelum Islam datang, penyakit disebut dengan laknat. Kalau ada orang sakit, kena laknat. Selepas Islam datang, penyakit tidak selamanya laknat. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Sakit, susah hati, pening kepala, duri yang mencucuk tapak kaki, boleh jadi cara Allah menghapus dosa. Jadi ketika Islam datang ini, bukan berarti dia merubah dunia. Dunia ini tetap macam sebelum Islam datang. Tapi cara kita menengok dunia ini berubah. Jadi bila kita sakit, zaman dulu jahiliyah, oh kamu dilaknat Tuhan. Tapi selepas Islam datang, bila ada orang sakit, mungkin ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh jadi Allah ingin menghapus dosa, sehingga orang menjadi sabar. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi amal dia sudah cukup untuk masuk surga, tapi surga yang level tinggi belum cukup. Maka dicukupkan Allah dengan satu ibadah. Nama ibadahnya sabar. Jadi orang yang sakit sabar, naik darjahnya. Yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan dia satu balasan yang lebih tinggi daripada jihad, yang lebih tinggi daripada haji mabrur, yang lebih tinggi daripada membangun masjid. Itu adalah amal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebab kalau bina masjid, balasannya satu tempat. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, dibinakan Allah untuk dia satu tempat di surga. Tapi kalau dia sabar, balasannya bighairi hisab. Boleh jadi yang keempat. Yang keempat, bahwa di surga nanti ada satu makam level yang paling tinggi, namanya ridha. Dan ridha itu didapati oleh orang yang sakit. Dia ridha menerima takdir Allah. Tapi ridha tidak menghilangkan ikhtiar. Orang yang ridha tetap makan ubat.
Orang yang ridha tetap minum madu, orang yang ridha tetap minum habbah sauda. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Tadau, maka berubatlah kamu, dan ada ridha. Dulu hubungan dengan Tuhan itu dibina berdasarkan sesembahan. Diambil kepala kambing, dipotong, darahnya ditempelkan ke dinding Ka'bah. Maka turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tak menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang ditengok Allah ketakwaan kamu, bukan darah dan dagingnya. Allah itu bukan hantu jembalang tanah. Allah itu adalah dia maha cukup. Dia tidak perlu kepada kita. Maka yang dia tengok adalah keikhlasan kita bila kita berkorban. Jadi memotong kambing dan lembu tetap berterusan hingga saat sekarang. Sebab syariat ini dah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi menempelkan darahnya ke dinding Ka'bah, sebab darah itu najis, dan memberikan sesembahan kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, dihapuskan dalam ajaran agama Islam. Hubungan kita dengan Allah itu dibina berdasarkan dua. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Bila kita menerima sesuatu, kita rasa mungkin menurut Allah inilah yang paling baik. Yang kedua adalah ridha. Ridha itu seperti mayat yang dimandikan orang. Macam mana mayat dimandikan orang? Macam daun kayu dihembus angin tak melawan. Macam orang mati yang dimandikan orang hidup. Sampai saat ini belum pernah lagi ada orang mati melawan dimandikan orang hidup. Begitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tak melawan. Tidak melawan itu bahasa Arabnya Islam. Islam itu tak melawan. Kata Allah tutup hijab, ikut. Kata Allah jaga subuh, ikut. Melawan itu bahasa Arabnya maksiyah. Maka maksiat kata kita adalah melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala Islam datang, dia merubah semua cara pandang manusia. Bukan berarti sebelum Islam datang orang tidak tahu Tuhan. Sebelum Islam datang orang tahu Tuhan. Maka nama mereka pun Abdullah, hamba Allah. Mereka tahu tentang Allah. Nabi Muhammad SAW nama ayahnya Abdullah. Padahal masa itu Nabi belum lahir lagi. Maknanya Allah itu sudah, nama Allah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi cara mereka memahami Allah itu yang berbeza. Kata mereka, ada Allah itu yang jantan. Allah yang betina, ada namanya Lata. Allah yang jantan Allah, Allah yang betina Lata. Lalu kemudian Allah jantan dan Allah betina ini menikah. Lahirlah anak perempuan. Itulah dia Banatullah, anak Tuhan yang betina, namanya malaikat-malaikat. Datang Nabi Muhammad SAW dihapuskan ini. Allah itu satu tunggal esa tak beranak. Qul huwallahu ahad. Satu esa tunggal tak berbilang. Dan Allah tidak melahirkan anak. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak ada satu pun yang sama selevel dengan Allah. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Tapi kita tidak paksakan itu pada orang lain. Mana bukti Islam tidak memaksakan itu pada orang lain? Ketika sahabat Nabi Ammar bin As sampai ke Mesir, sampai hari ini di Mesir masih ada lagi Kristen Koptik. Lalu kemudian di Suriah, di Lebanon, masih ada lagi Kristen Maronit. Itu menunjukkan Islam hanya berdakwah. Adapun masalah keyakinan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ayat itu kita baca sebelum matahari terbit pada qabliyah subuh. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh, karena qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang tadi tinggal qabliyah subuh, mudah-mudahan esok subuh masih hidup lagi untuk qabliyah subuh. Sebab kita pun tak tahu
Tiada siapa pun yang menjamin garanti bahwa esok subuh kita buka mata masih nampak lagi lampu pelita dinding. Buka mata nampak handphone. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ada masanya nanti buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Apa yang nak kita buat? Jadi fahamlah kita bahwa Islam datang merubah makna yang sebelumnya kaya itu benda dan miskin itu tak ada benda. Selepas Islam datang dia rubah, kaya itu adalah yang cukup dan miskin itu adalah yang kurang. Ada sahabat saya ambil zakat Baitul Mal. Ambil zakat Baitul Mal ni bila nampak orang yang nampak hartanya agak berlebih dia datang. Lalu kawan saya ni pun datanglah ke rumah Tuan Haji. Tuan Haji, nampaknya Tuan Haji ni Allah bagi dah berlebih. Rumah lebih besar, kereta lebih elok, harta pun nampaknya lebih banyak. Jadi kami dari Baitul Mal zakat nak mengambil zakat. Kata Tuan Haji, memang semua ni besar, tapi hutang saya lebih besar lagi. Di situ kita ambil kesimpulan bahwa dia tidak mahu berzakat kerana menurut dia masih kurang. Sedangkan dalam Islam, hutang yang boleh mengurangkan zakat itu hanya hutang dagang saja. Kalau saya berniaga, maka cara menghitung zakatnya 3 kurang 2. Makna 3 kurang 2, modal setahun, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal setahun, tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Bila dalam setahun itu mencapai 85 gram emas, barulah dikeluarkan zakat. Bila tak sampai, tak keluar zakat. Tapi hutangnya adalah hutang dagang bisnis itu saja. Bukan hutang rumah, hutang kereta. Sebab sekarang orang semua hutang. Satu-satunya yang cash di rumah itu mungkin istri dia saja. Yang lain daripada itu hutang. Maka hutang ini tidak boleh dimasukkan. Hutang, bila semua itu dimasukkan, masalahnya adalah bahwa orang merasa kurang. Bila keluar zakat ini kurang. Jadi sebenarnya walaupun nampaknya dia kaya, berkecukupan, tapi sebenarnya secara mentaliti, secara spiritual, dia sebenarnya adalah fakir. Itulah yang dikatakan Nabi, Iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati kamu dengan penyakit fakir yang selalu hadir. Kenapa dia selalu hadir? Dia selalu datang. Dan fakir yang hadir ini mempengaruhi jantung, mempengaruhi fikiran. Kalau fikiran selalu rasa fakir, kurang, maka itulah penyebab stres, depression, dan lain sebagainya. Detak jantung pun tidak normal lagi. Detak jantung yang normal itu biasa saja. Tapi ada yang tak normal. Kata orang yang tak normal itu penyebab detak jantung kita tidak normal sebab 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo bayar hutang. Itulah mengapa kita selalu disuruh untuk di mana letak ketenangan itu. Ketenangan itu bukan letaknya di telinga, bukan letaknya di mata, bukan di lidah. Kata Nabi, ala fil jasadi mudghah. Taulah kamu bahwa dalam jasad, dalam badan ini ada segumpal, sekepal, seketul. Idza salahat, kalau dia tenang, yang lain ikut jadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia tak tenang, yang lain pun ikut jadi tak tenang. Jadi ketenangan itu letaknya di dalam hati. Kalau hati tenang, yang lain ikut tenang. Oh, pahamlah kami dengan Ustaz Abdul Somad. Rupanya hati dia sudah tenang. Patutlah waktu ada masalah dengan mic tadi dia tenang. Saya tadi itu bukan tenang, saya pura-pura tenang. Sebab bila saya tak tenang, apa lagi tuan-puan? Nah, ini tentang masalah tenang tak tenang. 2 yang menyebabkan saya tak tenang sekarang ni. Yang pertama mic tadi, yang kedua saya takut anak saya menangis. Rupanya bini saya tahu dibawanya keluar. Maka jiwa yang tenang itu namanya mutmainnah. Siapa nama anak awak? Mutmainnah.
Kenapa dia nampaknya tak tenang? Itulah baru setakat nama saja. Maka selalu dipanggil orang yang balik kepada Allah dengan hati yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang yang sembahyangnya tenang disebut dengan tumakninah. Macam mana sembahyang awak? Alhamdulillah dah tumakninah dah. Tumakninah tu sifatnya orangnya mutmainnah. Adapun sembahyang macam patuk ayam, kata orang kampung saya, macam ayam nampak beras, tuk 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 tuk, belum, tak ada tumakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka ada ketenangan dalam hati. Di mana letak tenang? Dalam hati. Makanya kata Allah, ala bi dzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kalau ada orang susah tidur, lalu kemudian bila dia mendengar tazkirah tertidur, itu maknanya hati dia dah tenang. Saya balik dari Maghribi 2008, sekarang sudah 2024, sudah 16 tahun balik. Belum pernah marah di surau di masjid sebab ada orang tidur mendengar tazkirah. Kenapa? Ada satu jamaah, kata dia, saya ni ustaz, depression, kena penyakit insomnia, tak boleh tidur malam. Saya makan ubat pukul 2 malam, pukul 3, pukul 5 baru boleh tidur. Berhari-hari tak boleh tidur. Tapi bila datang tazkirah ustaz, saya tertidur. Itulah maka saya tak pernah marah. Kenapa? Maknanya tazkirah ni boleh menenangkan dia. Jadi jangan heran bila hari Jumaat jamaah banyak tertidur, itu Allah turunkan ketenangan ke dalam hati. Tidur ni bukan kuasa kita. Tidur ni bukan kuasa kita. Berapa banyak orang yang tak boleh tidur sebab ada masalah hidup. Nabi tu tidurnya sikit. Kita ni sikit-sikit tidur. Saya ni bukan nak menyindir. Saya maksudnya. Saya naik kereta tidur. Naik kapal terbang tidur. Naik motosikal yang tak tidur. Jadi tentang masalah ketenangan hati, maka tidak ada lain yang menenangkan hati ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana orang boleh selamat daripada sifat faqr, merasa kurang tadi? 5. Yang pertama, dia mesti tahu bahawa ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Iqna' bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau dengan pembagian Allah, takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Ghina cukup, aghna orang yang paling cukup, merasa ini sudah pembagian Allah untuk saya. Tapi tazkirah saya siang ini jangan di-cut, jangan dipotong-potong. Ini tazkirah saya ini kalau dipotong 1 menit, dimasukkan ke TikTok. Siapa yang merasa cukup dengan pembagian Allah, maka dialah orang yang selamat. Esok pagi orang tak masuk ofis, tak bekerja. Bila ditanya, kenapa awak tak bekerja? Merasa cukup dengan pembagian Allah. Mufti marah dengan saya. Ini Abdul Somad menyesatkan. Cuba dengar elok-elok. Maksudnya begini. Kita dah siapkan 5 tangkai pancing buluh. Ambil buluh, bagi mata kail pancing, letakkan. Itu usaha ikhtiar dari kita. Tarik pancing 1, hilang benangnya. Tarik pancing 2, hilang umpannya. Tengok pancing ketiga, sama-sama buluhnya hilang. Kita nak mengamuk. Rupanya kalau kita mengamuk, datang ikan tu datang. Janganlah kau mengamuk, kata ikan. Mengamuk tak menyelesaikan masalah. Lalu kita katakan ini pembagian Allah. Kita balik ke rumah. Bila kita balik ke rumah, husnuzon pada Allah. Rupanya Allah tidak bagi kita ikan mantah. Dia nak bagi kita ikan masak. Tak lama datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad ada? Ada, kata orang rumah.
Ada pula tadi kawan pergi memancing, berlebih ikan satu. Rupanya Allah ingin bagi kita ikan yang lain dengan cara yang lain. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikan yang sangat mahal, yang mampu membelinya hanya orang-orang yang punya uang saja, yang punya duit saja. Dan ketika ikan itu dibeli, dimasak, dibawa, mereka buat tazkirah. Dan yang pertama memakan ikan itu adalah Abdul Somad. Bila pergi ke mana-mana, yang dibagi itu pertama kali adalah Abdul Somad. Siapa makan dulu? Yang makan bukan tentera, bukan polis. Yang makan pertama kali Abdul Somad. Jadi kalau ada racun di situ, sayalah dulu mati. Apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Pembagian Allah kepada manusia ini macam jari ni. Ada berlebih ke atas, ada yang sedang, ada yang ke bawah, ada yang besar, ada yang kecil. Rupa pun macam itu, rezeki pun macam itu, akal pun juga macam itu. Ada akal ni penuh, ada setengah berakal, ada tak ada akal sama sekali. Muka pun begitu juga. Ada yang elok, ada sangat elok, ada kurang elok. Jangan sebut yang lain lagi. Kulit pun begitu juga. Ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang hitam tak ada manis. Ini pembagian Allah SWT. Bila kita tidak ridha dengan pembagian Allah, maka cara yang pertama adalah beriman. Maka di antara rukun iman yang 6 itu, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ada takdir baik dan takdir buruk. Ada orang baru menikah, dia datang jumpa ustaz. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami baru menikah. Tapi kami ini antara takdir baik, takdir buruk. Kenapa kamu cakap macam itu? Kata yang perempuan, saya nikah dengan dia. Dia bagi saya, dia kemana-mana bercakap, Alhamdulillah ini takdir baik saya. Tapi kalau saya nampaknya takdir buruk saya, Ustaz. Orang tidak melihat apa yang dia dapat, tapi yang dia pandang adalah siapa yang memberikan kepada dia. Jadi kita tidak menengok. Kita pergi ke satu tempat, lalu kemudian raja membagi kita kipas. Kata orang yang satu, untuk apalah dia bagi kipas? Banyak berjual di jalan. Kata yang satu lagi, jadilah daripada tak ada kipas sama sekali. Kata orang yang ketiga, saya bukan menengok kipasnya. Yang saya tengok adalah siapa yang membaginya. Sehingga nanti bila ada orang bertanya, kamu ni dapat di mana? Kamu beli di mana? Ini adalah hadiah dari orang yang sangat spesial bagi saya. Jadi pertama adalah takdir melihat kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasakan perasaan orang lain. Sembayang 5 menit, 10 menit. Umrah, labbaik Allahumma labbaik di Bir Ali 8 jam, 5 jam sampai ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. 7 jam selesai. Ibadah yang paling panjang adalah ibadah yang merasakan perasaan orang lain. Apa itu? Puasa. 1 bulan, 29 hari hingga 30 hari. Hari ini rasakan lapar, esok rasakan lapar, esok rasakan lapar, sampai lapar itu tertanam dalam lubuk hati kita paling dalam. Orang tidak boleh membahaskan tentang lapar kalau dia kenyang. Ada program seminar internasional membahas tentang masalah kelaparan di Ethiopia. Tapi yang membahaskannya semuanya orang kenyang. Macam mana kita nak bahaskan lapar? Lapar ni masalah rasa. Rasa ni tidak boleh diungkapkan dengan kata. Tidak ada orang yang boleh menceritakan lapar. Lapar adalah, cubalah ceritakan lapar. Lapar itu hanya boleh kita rasakan. Cubalah sahur pukul 5 azan subuh. Lepas itu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Rasakan sendiri. Maka insya Allah, kalau lapar itu hanya sebatas perut, maka dia hanya pada makanan. Tapi kalau dia sudah menyentuh kepada hati, maka orang akan ringan berbagi kepada orang lain. Dalam Islam,
Belum sempurna iman kalau belum mampu merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita boleh selamat dari ini? Menengok orang sakit. Makanya dalam hadis, idza marida, kalau ada orang sakit, fa'udhu, tengoklah. Saat menengok orang sakit, saya tak ada orang bagi saya nasihat. Tuan guru bagi saya nasihat. Macam mana kami nak bagi nasihat? Ustaz kan selalu bagi tazkirah. Habib bagi saya nasihat. Ustaz Somad kan memang dah tahu ayat-ayatnya. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok orang sakit. Maka bila saya dengar ada orang sakit, saya pergi. Tapi kalau saya pergi hospital, semua mesti tutup. Muka tutup, mata tutup, tutup semua. Sebab bila tak tutup, tak jadi tengok orang sakit. Nak ambil gambar, tak sampai niat kita nak menengok orang sakit. Masuk tengok orang sakit. Lepas tazkirah di masjid, kata pengerusi masjid, Ustaz Somad boleh kami bawa ke hospital di hadapan masjid di Pekanbaru Riau? Kata saya boleh. Sampai ke dalam, mereka pun bawa saya ke satu bilik. Di atas tu saya tengok bilik ICU. Sebenarnya tu kurang lengkap. Lengkapnya adalah ICU you don't see me. Lalu kemudian sampai di dalam tak ada suara, sunyi, sepi, senyap. Lalu kemudian disitulah saya sedar. Rupanya saat di situ tak ada lagi gunanya apapun, kerana yang paling mahal adalah kesihatan. Kita boleh beli hospital, kita boleh pergi kemanapun, tapi ini itu mengingatkan saya lagi. Oh, betullah ajaran Nabi Muhammad SAW ini, idza marida, melihat. Banyak orang menganggap begini, kalau kita menengok orang sakit itu kita menyenangkan hati dia. Yang menyenang, kalau kita tunjuk orang, yang menyenangkan hati dia itu satu. Tapi yang pelajaran untuk ke saya yang menengok adalah 4. Wahai Abdul Somad, sekarang kau boleh pergi ke Brunei Darussalam, kau boleh pergi ke Labuan, kau boleh pergi ke Kelantan. Itu kerana kau sehat. Kau boleh menyampaikan tazkirah, itu kerana kau sehat. Semuanya mesti sehat. Kadang kita sehat, mic pula tak sehat, pun tak sampai juga pesan itu. Barulah hari ini saya, Abdul Somad, engkau itu didengar orang bukan kerana engkau, tapi kerana ada alat yang menolong engkau. Hari ini baru nampak betul. Tadi macam orang bodoh saya nampak kan. Maknanya apa? Bahawa kita ini baju dah bukan, ini baju ni baru ni. Tapi bila mic mati, oh macam tu rupa Ustaz Somad rupanya. Macam kucing kena air dia nampak. Apa maknanya? Bahawa kita ini ditolong orang lain. Kita ini ada hajat, keperluan kepada orang lain. Maka saya selalu menengok. Dalam 1 bulan saya usahakan untuk datang ke hospital. Nak cari siapa, Pak Cik? Ada keluarga ke? Tak ada. Nak tengok siapa? Semua yang sakit nak saya tengok. Sebab saya nak ambil iktibar pelajaran. Yang keempat adalah, idza mata, kalau ada orang mati, fattabi'hu, iringkan jenazahnya. Man syahidal janazata, siapa yang menengok jenazah hatta tusalla alaiha, sampai sembayang, lahu qirat, dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan, siapa yang menengok jenazah hingga dikubur, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, apa makna 2 qirat tu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kenapa orang yang menengok orang mati itu besar pahalanya? Baru kita faham. Rupanya tidak semua nasihat masuk ke telinga. Kalau dulu ada ungkapan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kalau ada 10, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri 8, tersangkut 2. Sekarang, masuk telinga kanan, keluar juga telinga kanan. 1 pun tak masuk. Jadi ada nasihat yang tidak dari telinga, yaitu nasihat melalui mata. Maka saya lebih suka nasihat melalui mata. Maka saya selalu menengok orang meninggal dunia.
Tapi saya kalau menengok orang mati biasanya pukul 3, pukul 2 subuh. Jadi kalau ada orang meninggal pukul 12, dia bagi saya WhatsApp ada meninggal, esok sebelum subuh saya datang. Sebab kalau datang siang tak jadi menengok orang mati. Banyak hal-hal yang menghalang hati kita sehingga kita lupa kepada kematian. Jadi menengok jenazah masuk elok-elok. Saya pernah tengok ada orang nampaknya dia jauh daripada agama, baru-baru taubat mungkin. Tapi saya tengok, Masya Allah, berdoa air mata dia menetes. Saya tanya, macam mana awak bertaubat? Saya ni sebenarnya orang jahat Pak Ustaz. Sebenarnya dia tak cakap pun kita dah agak lah. Lalu macam mana awak bertaubat? Saya mengantar, ada orang mati di kampung saya lalu antarkan dia. Saya tegak di tepi kubur. Lalu entah macam mana ada tertolak, jatuh saya ke dalam. Ikut saya memegang jenazah tu. Rasa sejuk dari kaki ni Ustaz. Lepas itulah saya bertobat. Jadi bila ada orang yang tak taubat juga, kita dah tahu cara dia. Bagi tazkirah tak mau, nanti bila ada orang mati, bawa dia tepi yang lah tu, agak senggol sikit. Jadi saya faham, manakala almarhumah mak saya meninggal, saya, adik saya, kawan saya turun ke bawah. Sayalah yang meletakkan tanah liat itu di tengkuk. Sayalah yang membuka pucung kain itu, menempelkan hidung. Itu sangat teringat sampai hari ini. 11 Rajab tahun 2019. Sampai hari ini bila nak tidur malam teringat terus. Bahwa rupanya pelajaran yang luar biasa itu adalah menengok orang meninggal, membuka jenazah. Bila ada jenazah datang, beberapa bulan lepas ada tukang, kita buat asrama di pondok, tukang ni rupanya sakit diabetes, sakit gula, meninggal dunia. Lalu kemudian saya dibagi tahu, Ustaz tahu tak tukang ni meninggal? Bila tadi saya datang ke rumah dia, saya tengok, saya buka, tutup, saya cium jenazah. Saya memang biasakan itu untuk mengingatkan diri saya bahawa kau pun akan mati wahai Abdul Somad, bahawa kau pun akan menghadap Allah. Siapa yang akan ikut dengan engkau? Rupanya follower yang di Instagram 8 juta tu ada yang nak ikut. Maksudnya yang belum follow lah. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat tu cuma 3 saja. Yang pertama maluhu, hartanya ikut, tapi hanya tempat parking saja. Yang kedua ahluhu, keluarga ikut semua. Menangis mereka. Saya dah banyak menengok perempuan menangis di tepi liang lahat. Abang banyak tengok. Dan setengah ustaz melarang. Jangan. Saya tak pernah larang. Saya diam aja. Saya nak tengok betul ke dia nak masuk ni. Tak ada. Mana ada nak masuk? Kita akan menghadap Allah Ta'ala. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Dulu kamu datang bersendirian, kamu pun balik juga akan sendirian. Lalu kemudian yang paling elok lagi, yang kelima, barulah doa. Makanya selalu kita diajarkan Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ghina cukup. Allahumma inni as'alukal huda, bagi aku hidayah. Wat tuqa, takut pada Allah. Wal afaf, menjaga diri dari yang syubhat. Wal ghina, cukup. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ustaz Abdul Somad, saya susahlah menghafaz doa. Doa tidak mesti bahasa Arab. Yang bahasa Arab itu hanya sembayang. Dari Al-Fatihah sampai, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tak boleh bahasa Melayu, tak boleh bahasa Inggris, tak boleh bahasa apapun. Bahasa Arab. Bila tercakapkan yang di luar bahasa Arab, batal sembayang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh my God, batal sembahyang. Adapun selepas salam, maka gunalah. Saya sampai hari ini masih berdoa pakai bahasa Melayu. Yang saya guna bahasa Arab hanya 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah,
alhamdulillah, solawat. Lepas tu bahasa kita lah. Ya Allah, saya nak pergi ke Brunei Darussalam, bagikan semua kemudahan, kelancaran, bagikan kesihatan, pun tak semua dikabulkan Allah. Ada juga satu hal, dua, tiga. Tapi itu semua adalah bagian dari ujian. Apa bezanya kalau kita serahkan pada Allah dengan tidak kita serahkan? Kalau kita serahkan pada Allah, hati kita dah tenang duluan. Andai terjadi yang tak sesuai dengan yang kita inginkan, Allah suruh kita bersabar. Andai sesuai dengan yang kita inginkan, Allah suruh kita bersyukur. Kita ni macam burung yang terbang sayap dua. Sayap yang pertama sabar, sayap yang kedua syukur. Sesuai dengan yang kita mau, syukur. Tak sesuai dengan yang kita mau, sabar. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau yang datang itu kesenangan, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, baik bagi dia. In asabathu dharra, kalau yang datang itu kesusahan, sabar. Karena khairan lahu, itu pun juga baik bagi dia. Kalaulah dengan dekat pada Allah kita tak susah, macam mana dengan nabi-nabi? Nabi-nabi itu penuh dengan kesusahan-kesusahan. Susah dengan anak, Nabi Nuh. Susah dengan istri, Nabi Nuh. Susah dengan ayah, Nabi Ibrahim. Susah dengan umat, semua nabi-nabi. Bahkan lari daripada umat, masuk ke dalam sampan, sampan akan tenggelam. Diundi di antara mereka ini, di 3 kali dialah yang akan ditenggelamkan, dicampakkan, dimakan perut ikan. 3 gelap. Gelap perut ikan, gelap malam, gelap laut. Tapi dikeluarkan Allah dengan bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, apa kata Nabi Nuh menengok anak akan tenggelam? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas sampan ayah. Anak dia Kan'an tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit, dia menyelamatkan aku dari air. Saya tak perlu ikut ayah. Rupanya anaknya ini akan tenggelam. 40 hari 40 malam tenggelam semua alam semesta. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bni min ahli. Anakku ya Allah. Malu Nabi Nuh untuk mengatakan tolong dia ya Allah, tak ada. Dia hanya mengatakan inna bni min ahli. Itu anakku ya Allah. Allah marah. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairu salih. Nabi dia, apa lagi kita? Menghadapi ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, nama ayahnya Azar. Kata Azar, Azar inilah yang membuat semua berhala-berhala. La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku wahai Ibrahim, la arjumannaka, ku lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, tinggalkan aku, pergi sana jauh. Nabi Ibrahim menjawab, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayah, innahu kana bihafiyah. Nabi-nabi itu adalah contoh. Jadi bila kita tengok diri kita, oh saya ada masalah dengan ayah saya, berarti kita senasib dengan Nabi Ibrahim. Saya ada masalah dengan anak istri, senasib dengan Nabi Nuh. Saya ada masalah, kalau saya ni senasib dengan siapa Ustaz? Apa masalah awak? Suami saya, Nabi tak ada perempuan. Tapi kias maknanya pasangan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau saya dah sembahyang, kalau saya dah sedekah, kalau saya dah haji dan umrah, hidup saya akan senang-senang saja, tidak ada kesusahan. Dia salah cara memandang hidup. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah nabi-nabi itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir bahwa dekat dengan Allah pun kita tetap ada kesusahan. Bezanya apa? Bezanya orang yang jauh dari Allah, dia menganggap kesusahan itu musibah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia menganggap kesusahan itu sebagai ujian, kesusahan mengangkat darjah, kesusahan memberikan pahala sabar, kesusahan membuat dia ridha, kesusahan membuat sujud dia lebih lama. Kadang saya tak cerita orang lain. Kalau saya hidup senang-senang saja, mungkin tasbih saya 3 kali 1 nafas. Tapi kalau agak susah sikit, agak panjang sikit.
Subhana rabbiyal a'la. Nikmatnya bukan main sujud itu terasa. Allah mungkin ingin membuat sembahyang kita lebih lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi bila kita tak susah, iftitah Fatihah ayat satu napas sekali. Nama imamnya Imam Valentino Rossi. Allah cuma ingin kita berbisik ke tanah. Bila kita tidak berbisik ke tanah, ke siapa lagi kita berbisik? Berbisik ke kawan menjadi lawan. Berbisik ke Facebook, dia komen, semua komen. Bisik kita ke tanah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ajibnya Islam, berbisik ke tanah, tapi semua malaikat di langit ketujuh mendengarkan dan menyampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kilometer dari ujung tanah kepada ujung langit. Tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa kalau saya dah Islam, kalau saya dah tobat, kalau saya dah sembahyang, kalau saya dah puasa sunat Isnin Khamis, kalau saya dah banyak mengisi amal di bulan Rajab, maka hidup saya akan sempurna. Kesempurnaan itu bukan pada senang, kenyang, lenang, tenang, tapi kesempurnaan itu adalah pada ketika apapun yang terjadi, cepat kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang, alhamdulillah. Ketika ada yang menakjubkan, Masya Allah. Ketika mendapat nikmat, tabarakallah. Ketika datang musibah, innalillah. Cepat kita membalikkan kepada Allah. Kesenangan yang tidak dibalikkan kepada Allah, khawatir kita terkena ain. Anak yang comel, cucu yang elok. Ini anak awak. Ya, cantik anaknya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Cepat balikkan pada Allah. Ini anak awak. Ya, cantik ya. Ya macam maknya lah. Apa balikkan kita? Kamu tak balikkan pada Allah Subhanahu wa taala. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada pertemuan kata Allah, apakah kerana berjumpa lalu ada berjodoh, atau kerana berjodoh itulah maka berjumpa? Kata orang, karena jumpalah baru berjodoh. Berapa banyak orang berjumpa tak berjodoh? Karena berjodohlah baru berjumpa. Disitulah letak keyakinan, kekuatan. Maka muncullah ungkapan orang, kalau jodoh takkan kemana. Memang betul jodoh tak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran hidup yang bermakna, hidup yang dari dulu sampai sekarang. Kata seorang sosiolog muslim, hidup ni 5. Yang pertama, orang yang berkuasa sombong, Fir'aun. Orang kaya bakhil, Qarun. Orang yang berakal tapi akalnya untuk dunia, Haman. Orang yang berilmu agama tapi ilmu agamanya juga untuk mencari dunia, Bal'am. Orang baik yang selalu teraniaya, Musa. Inilah manusia yang abadi. Zaman boleh berganti, musim boleh berubah, negeri macam-macam bentuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain macam, tapi 5 ni tetap ada. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Bal'am, dan ada Musa. Tapi bila kita dah tahu yang 5 ni, ini kita ukurkan diri kita. Jangan nanti kita ukurkan ke orang lain. Biasanya orang kalau dia dah ada meter untuk mengukur panjang, dia tak ukur diri dia, dia ukur orang lain. Saya tidak mahu balik dari ini kita tahu, ini balik ke rumah, nampaknya kawan kita yang ini Fir'aun ni. Nah, ini Haman ni. Ini Bal'am, nampaknya Ustaz Somad ni agak-agak ke Bal'am sikit ni. Kita bukan nak ukur orang lain. Bila kita dapat kaji, dapat ilmu, kita ukur diri kita, kita ni masuk dalam golongan yang aman. Itu namanya muhasabah. Hasibu anfusakum, hitung-hitung kira-kira diri kamu qabla an tuhasabu. Kamu bila muhasabah? Saya muhasabah menunggu pukul 2 malam Ustaz. Dah berapa lama muhasabah? Inilah, belum terjaga juga lagi pukul 2 malam.
Jangan menunggu muhasabah pukul 2 malam. Orang dulu yang pukul 2 malam sunyi. Sekarang mana ada sunyi? Jaga pukul 2 malam kita nak muhasabah. Bila kita tanya diri kita, ya Allah, tak lama terdengar gol. Rupanya World Cup football. Apa maknanya? Kita muhasabah pagi, pagi muhasabah. Pergi ke muhasabah. Saya muhasabah nak tidur malam. Mungkin malam ini malam terakhir. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau aku hidup esok pagi, ya Allah, jadikan esok pagi itu sebagai amal soleh. Kalau mati aku malam ni, ya Allah, jadikanlah kematian ini membuat aku berhenti daripada buat dosa. Alhamdulillah terjaga. Dulu saya selalu berfikir saya akan mati umur 63 tahun. Lahir 77, maknanya kalau 63, 2040. Selalu saya berfikir begitu. Tapi selepas kawan-kawan saya yang lebih, apalagi masa Covid banyak kawan saya yang muda-muda lebih sehat. Kalau duduk saya dengan dia, pasti orang kata saya yang sakit. Tapi rupanya saya hidup lagi. Kerana doa jamaah. Banyaklah jamaah bertanya ke saya. Saya tengok jadual Ustaz pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Apa yang Ustaz minum? Teh tarik. Apa yang Ustaz makan? Saya makan nasi. Apa yang membuat sihat? Saya yakin dan percaya yang membuat sehat itu adalah doa orang-orang baik. Orang Brunei selalu mendoakan saya. Mereka doakan, datanglah Ustaz Somad subuh ni, datanglah tazkirah ni. Selepas ini, ya Allah, nak mati-matilah. Kita selalu mendoakan yang baik. Maka jangan pernah lupa 3. Mendoakan, minta doakan, dan kemudian didoakan. Maka tadi manakala kami di Unisa berjumpa dengan Dr. Fathuddin Bayanuni, jumpa dengan Profesor Anis, jumpa dengan Dr. Zakir. Bila nak balik, saya bilang, la tansani min husni da'watik. Jangan lupa doakan saya ya, jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan saya. Kenapa? Mungkin doa dari mulut kita tak sampai. Tapi doa dari orang lain, kerana dia sayang, kerana dia cinta, kerana Allah yang kita tak tahu, maka insya Allah saat malam dia berdoa, berikan ketenangan, selamatkan dia daripada fakir, selamatkan dia daripada bakhil, selamatkan dia daripada cinta dunia, matikan dalam husnul khatimah. Allah kirimkan satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini, walaka misluh, engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi punca daripada hidup adalah ketika kita cepat membalikkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman ketika dia menengok singgasana Balqis dah sampai dari Palestin? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Liyabluwani, untuk menguji saya. Aashkur, apakah saya bersyukur? Am akfur, atau saya kufur. Satu benda boleh membuat orang menjadi kufur atau syukur. Kalau saya masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu saya dengar semua kicau burung. Burung-burung itu mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum ya Abdus Somad. Maka saya tengok hati saya. Kalau hati saya merasa takut pada Allah, menetes air mata saya, berarti ini adalah karamah. Tapi kalau selepas mendengar itu saya ujub, akulah wali, akulah penghuni surga, maka sesungguhnya kita sudah minal mughtarrin, orang yang tertipu. Begitulah dengan nikmat-nikmat ini. Apakah dengan ini semua? Ustaz dikenal orang, ditonton orang, dipuji orang, ditengok orang. Saya tengok diri saya. Apakah dengan ini bermanfaat buat saya, atau justru menyusahkan saya? Kalau bermanfaat ini untuk dakwah, berarti ini baik. Tapi kalau hanya menyusahkan, menyebabkan ujub, menyebabkan takbur, menyebabkan sombong, menyebabkan angkuh, apatah lagi tadi manakala pengacara mengatakan ini adalah ustaz yang amat masyhur, profesor, maka cepat saya pegang hidung saya tadi, takut dia kembang. Penyakit yang amat sangat mengkhawatirkan adalah ujub. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham balik ke kampung. Dia balik ke kampung, dia pakai sorban imamah, dia pakai jubah 2 lapis. Semua orang kampung mencium tangan dia. Lepas itu datang balik kampung kali kedua.
dia pakai biasa saja. Orang heran, kenapa engkau ubah? Aku takut kena penyakit ujub. Tapi bukan berarti saya suuzon pada datuk-datuk, tuan-tuan guru yang pakai. Saya tak katakan itu. Saya tak ingin menyinggung. Mereka adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cerita selalu tentang diri saya. Jangan sampai kita kena. Saya selalu menyangka semua pahala tazkirah saya ni mungkin dah habis kena ujub. Dipuji, disanjung. Tadi pula dapat WhatsApp dari profesor dari Mesir yang mengajar di Unisa. Dia katakan, Masya Allah, tabarakallah. Lama saya merenung. Mungkin amal tazkirah ni dah habis. Dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada satu harapan lagi. Apa dia? Harapan dari doa orang-orang yang soleh dan solehah. Selalu mendoakan munajat di tengah malam. Ada seorang bernama Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Allah, nanti kalau aku mati masuk surga dengan siapa? Kata Allah, engkau masuk surga dengan seorang penjual daging. Kata Nabi Musa, macam mana masuk surga dengan tukang jual daging? Esok pergi dia ke pasar, dia tengok tukang jual daging. Rasa-rasanya tak macam penghuni surga lah orang ni. Lalu kemudian dia ikuti orang ini balik ke rumah. Tukang jual daging bawa daging. Lalu kemudian dia bawa ke rumah, dia potong-potong. Selepas itu dia masak. Selepas itu sudah masak, dia suapkan pada mak dia. Bismillah. Selepas maknya kenyang, mak dia berdoa, Ya Allah, masukkanlah anakku ni ke dalam surga bersama Nabi Musa AS. Rupanya kita masuk surga bukan kena amal kita. Saya selalu menganggap apa yang saya terima, apa yang saya berlaku pada diri saya, mungkin doa almarhumah mak saya, mungkin doa atuk saya, mungkin doa jamaah, selalu melihat kebaikan pada orang lain. Maka bila ada yang mengatakan, doakan saya Ustaz, doakan juga saya. Mereka cium tangan saya cium balik tangan dia. Kenapa? Mungkin barakah dia. Kalau saya jumpa dengan pemuda-pemuda yang subuh tadi ramai menunggu, kami dah makan dengan pihin Menteri Ugama, Hal Ehwal Ugama, dah sembang, dah ambil gambar, makan tak lama, ambil gambar lama. Bila kami keluar, rupanya masih mereka tegak lagi. Lama saya termenung. Berarti mereka jauh lebih ikhlas daripada saya. Saya datang dijemput, saya datang dimuliakan. Mereka menunggu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada saya. Perjalanan cahaya. Bila nampak budak kecil, dalam hati kita katakan, oh budak kecil, kau belum ada dosa. Mungkin kau lebih dulu masuk surga dari saya. Bila nampak orang tua, engkau amal kau dah banyak. Aku belum tentu sampai umur tua. Bila nampak orang tak Islam, hari ini kau tak Islam. Tapi bila Allah bagi hidayah pada engkau masuk Islam, engkau tak ada dosa sama sekali. Aku, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ni semua, saya lah yang paling banyak dosa, banyak cakap. Jadi, apa yang membuat kita lebih daripada orang lain? Memandang diri kita lebih rendah, lebih hina, lebih tak ada apa-apa. Itulah yang membuat kita man tawada'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bagi tazkirah di masjid. Ramai orang datang, semua orang cium tangan, dia memuliakan. Lepas tu manakala dia balik, kata dia pada driver, berhenti kita kejap. Berhenti, dia pun singgah di masjid. Lama dia di masjid. Lalu kemudian tak lama, dia balik ke kereta. Orang yang ada di kereta tanya, kenapa tuan lama betul? Saya tadi pergi ke masjid, saya cari tandas, saya tengok yang paling kotor, itulah saya bersihkan. Kerana tangan saya yang dicium orang tadi, datang rasa ujub dalam hati saya. Maka saya katakan, wahai tangan hamba, wahai tangan manusia yang banyak dosa, sesungguhnya tempat engkau di sini. Banyak orang sekarang, dia ingin rendahkan hati dia, dia buat juga macam itu. Dia masuk tandas, dia katakan, di sinilah tempat engkau. Tapi kamera dia hidup. Hai guys. Bila kita nak rendahkan diri kita, kita berdua saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tajuk kita adalah siapa orang yang kaya di hadapan Allah?
orang yang merasa cukup, orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasa tidak ada memiliki. Makanya ayat yang kita baca subuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis subuh, habis maghrib. Kenapa baca habis subuh? Habis subuh awal hari. Kenapa habis maghrib? Habis maghrib awal malam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa ayat itu? Sebab ayat itu membatalkan rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin sakit ketika dia hilang. Semakin dalam rasa memiliki, semakin kecewa ketika dia hilang dari diri kita. Boleh untuk buat status esok pagi. Maka kita ini dihilangkan rasa memiliki. Saat lahir tak membawa apa-apa, saat balik pun juga nanti tak membawa apa-apa. Saya heran melihat di Turki itu, besar sekali sorban orang. Besar sekali, sebesar tayar Vespa. Saya heran, kenapa besar? Saya ini orangnya suka menengok sesuatu itu hairan. Kenapa besar? Rupanya kain kafan jenazah 2 meter dia gulungkan. Untuk mengingat mati. Tapi jangan sebab ini esok puan beli kain. Ustaz, kenapa nih? Untuk mengingat mati, kata Ustaz Somad. Tidak, cukup kita siapkan saja. Kita beli kain begitu banyak, satu pun tak ada yang menyertai kita. Kain yang menyertai kita adalah kain yang tak pernah kita beli, tapi dah disiapkan orang di masjid. Kain itu bernama kain kafan. Ustaz Somad dah siapkan ke? Belum lagi. Tapi insya Allah kita selalu ingat bahawa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya orang yang kaya, yang menyiapkan dirinya apa yang akan mengalir selepas kematian. Agaknya itulah yang boleh saya sampaikan pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengacara. Bila ada soal jawab, saya jawab. Bila tak ada soal, apa yang nak dijawab? Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Ustaz Haji Abdul Somad. Mohon dengan rendah hati kami, mohon Profesor Abdul Somad dapat memimpin doa kita di petang ini. Kita mohon diminta doakan juga. Bolehkah Ustaz Somad? Silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik untuk kami semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan, keridhaan, taufik dan inayah kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufikmu dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan engkau ridai ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kami memohon kepada engkau hidayah, kami memohon kepada engkau taqwa, kami memohon afaf, menjaga diri dari syubhat, wal ghina. Berikanlah kepada hati kami ini rasa cukup. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Allahumma inna na'udzubika minal faqri. Jauhkan hati kami dari hati yang selalu merasa kurang, tak pernah cukup dengan nikmat-Mu ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan dalam hati kami ini rasa takut. Dengan rasa takut itu kami tidak melakukan perbuatan maksiat. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan dalam hati kami ini rasa yakin. Dengan rasa yakin itu terasa ringan segala musibah di dunia. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan dalam hati kami ini taat. Dengan taat itu terasa ringan segala ibadah yang mendekatkan kami kepada syurga-Mu. Allah makhtim bis salihati a'malana. Tutuplah umur kami ini dengan husnul khatimah. Waj'al akhira kalamina
Jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al anfusana mutmainnin. Jadikanlah jiwa kami jiwa yang mutmainnah. Waj'alna min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam syurga bersama para nabimu, rasulmu, wali-walimu, dan bersama orang yang kami cintai. Waj'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang yang ridha menerima takdirmu. Sabirina ala balaik. Jadikan kami menjadi orang yang sabar menerima ujian darimu. Waj'al alsinatana dzakirah. Jadikan lisan kami senantiasa berzikir. Wa qulubana fakirah. Jadikan hati kami senantiasa berfikir. Jadikan kami semua orang-orang yang kembali kepadamu dalam keadaan muslimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma dafa'ana al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba. Selamatkan kami, negeri kami, keluarga kami, ulama kami dari malapetaka, bencana dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.